Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kalian. Sekali kata shalom. Luar biasa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan. Kalau saat ini saya ada sebagaimana sekarang ini, saudara, oleh kemurahan Tuhan. Biarlah kesempatan yang kita pergunakan ini, kita mencari Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kita, ya. Dikatakan hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Karena Kau jawaban dalam hidupku Tuhan. Dikala kami tidak berdaya Tuhan, Engkau menolong kami. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang. Di saat saya bersama-sama, saya memujikan pujian ini. Karena di dalam Tuhan ada jawaban dalam hidup kita. Jika saya koma dalam minggu, saya tidak berdaya. Tetapi saya pujian-pujian ini, semuanya saya menjadi kuat, saudara. Karena pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar buat kita. Apa yang tidak pernah kita bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Di saat aku tidak mampu, di saat aku tidak sanggup, Tuhan sanggup melakukan perkara. Begitu
Kau telah memikat hatiku di saat aku bersambut lagi. Di situ tanganmu bekerja. Itu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali katakan pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kami merasa di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini memberkati kami sekalian Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang dipuji Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan yang kita sembah, Tuhan sungguh manis. Haleluya. Jalan bersama Yesus sungguh manis. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus arti Tuhan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya
Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bicara bersama Tuhan, dikatakan sungguh manis, sungguh tidak. Kalau kita merasakan kasihnya Tuhan itu luar biasa saja, sehingga tidak bisa mengatakan apa-apa Tuhan. Hanya oleh kasih kemurahan Tuhan saja, sungguh luar biasa. Karena pertolongan Tuhan itu begitu sangat ajaib Tuhan. Dikala saya waktu itu sakit Tuhan, Ibu Rohani itu yang setia mendoakan saya Tuhan. Di saat saya koma di ICU 1 minggu saya tidak bisa berdaya apa-apa. Saya hanya berdoa pada Tuhan. Di saat saya sadar tidak sadar, semua saudara saya semua menangis. Tapi saya punya Ibu Rohani itu saudara, selalu mendoakan tiap detik tiap saat saudara. Ini semangat, saya dikatakan semangat ini, semangat. Saya hanya berdoa pada Tuhan. Waktu itu saya dalam keadaan koma itu berontak, saudara. Padahal saya itu tidak berontak saya ini, tapi ya tidak tahu ya saya waktu itu sungguh. Saya hanya dengar suaranya Ibu Rohani, ini semangat, memuji nama Tuhan terus, semangat saya dikatakan saudara. Sehingga saya bangkit saudara waktu itu. Saya merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Di dalam keadaan saya tidak berdaya, saya mengucapkan pujian ini Tuhan, menjadikan kekuatan dalam hidup saya. Sungguh saudara, kalau kita menghadapi apapun, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Dia penolong yang setia, Dia yang tidak pernah gagal. Dia sanggup dengan cara apapun. Tuhan Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Dia memenuhi segala memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah bersedih.
Dia selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami diizinkan mengalami hal-hal di dalam kehidupan ini sehingga kami boleh punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Seperti rekan kami itu Rini punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, melihat bahwa sungguh Tuhan setia menyatakan pertolongan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur, sukacita kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan membuat hidup kami semakin bertumbuh dewasa, diubahkan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata lalu mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali dulu saudaranya. Shalom, puji Tuhan. Oke. Nah, pada sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Domba di Tengah Serigala. Ya, judulnya unik karena saya memang mengambil dari sebuah ayat yang akan kita baca bersama. Ya, Domba di Tengah Serigala. Itulah judul perenungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-10 di ayat yang ke-16. Matius pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang digunakan hanya untuk membuka Alkitab saja, ya. Matius 10 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku, huruf besar berarti Tuhan, karena memang ayat ini Tuhan yang berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Setuju berkata amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Tuhan berkata kepada pengikut-pengikutnya, Tuhan mengutus, Tuhan menempatkan pengikut Tuhan, murid Tuhan di dunia ini. Itu digambarkan seperti domba di tengah serigala. Domba adalah binatang yang lemah, tidak berdaya, tidak punya senjata, tidak memiliki kekuatan apa-apa jikalau dibandingkan dengan serigala. Sekali lagi, domba ini binatang yang lemah, tidak berdaya, tidak punya senjata, tidak memiliki kekuatan apa-apa dibandingkan dengan serigala. Tidak ada apa-apanya. Domba adalah binatang yang jinak, sementara serigala adalah binatang yang buas. Serigala ini memiliki strategi berburu yang sangat jitu. Ya, strategi berburu, ya, waktu serigala memburu mangsanya, salah satu mangsanya serigala itu adalah domba, ya. Nah, serigala ini punya strategi, trik berburu yang jitu. Apa triknya atau strateginya serigala waktu berburu mangsanya? Yang pertama, dia mengawasi. Ya, dia mengawasi mangsanya, tentunya dari agak jauh, ya.
Lalu kemudian dia mengintimidasi. Ya mungkin dia mau melakukan gerakan memutari mangsanya. Ya, biasanya serigala ini juga berkelompok, berkerumun gitu ya. Dia panggil temannya waktu dia melolong, ya. Dia panggil teman-temannya datang, semakin banyak temannya, mereka semakin banyak melolong. Nah, ini mangsanya, termasuk salah satunya domba, waktu dengar gitu Saudara, itu merasa terintimidasi. Sudah takut, semakin takut, semakin takut, semakin takut, karena diintimidasi dengan gerakan-gerakan ataupun dengan suara-suara. Setelah mengintimidasi, kemudian serigala ini membuat mangsanya jadi lelah, kelelahan, capek. Ya, orang kalau takut dalam waktu yang panjang, lama-lama itu capek, lelah. Ya, karena takut dong, orang dalam situasi takut yang cukup lama-lama lelah. Sama ini domba begitu, ya mangsa-mangsa serigala juga begitu. Setelah lelah, semakin lelah, akhirnya serigala datang, ya, memangsa, membunuh mangsanya. Ya, jadi strateginya serigala waktu berburu mangsa ini sangat jitu. Pasti akhirnya mangsanya itu dengan mudah bisa dikalahkan. Ya, mengapa? Karena dia tidak langsung menyerang, ya, tapi dia mengawasi, dia mengintimidasi, dia membuat mangsanya kelelahan. Setelah itu barulah akhirnya dia membunuh, dicaplok, ya, itu mangsanya semua diserang dan dibunuh. Ya, nah dari ucapan Tuhan Yesus waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu kita diingatkan dua hal. Yang pertama, kita diingatkan akan ketidakberdayaan kita. Bapak Ibu Saudara saya ini tidak berdaya. Bu ini punya pengalaman itu ya, waktu di ICU seminggu ya. Nah itu merasa tidak berdaya, ya, tidak bisa apa-apa. Dengar suara tapi tidak bisa menjawab, ya, tidak bisa mengucapkan sesuatu, seperti kayak lemah, tidak berdaya. Nah kita memang dikatakan oleh Tuhan seperti domba, binatang yang tidak berdaya. Kita pun umat Tuhan diingatkan akan ketidakberdayaan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Kita tidak berdaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa dunia saat ini, tempat Bapak Ibu Saudara saya tinggal, adalah dunia yang tidak ada bedanya dengan serigala. Sekali lagi, dunia tempat kita tinggal ini saat ini tidak ada bedanya dengan serigala. Bahkan manusia sendiri telah menjadi serigala bagi sesamanya. Ya, sekali lagi. Jadi yang pertama kita diingatkan tidak berdaya, lemah di tengah dunia yang penuh bahaya. Yang kedua kita diingatkan bahwa dunia tempat kita tinggal ini tidak ada bedanya dengan serigala. Dunia yang jahat, makin lama makin jahat. Bahkan manusia yang ada di sekitar kita pun banyak juga yang menjadi serigala bagi sesamanya. Ya, itu dikatakan homo homini lupus. Manusia jadi serigala bagi sesamanya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana mungkin Pak manusia kok jadi serigala bagi sesamanya? Masa sampai seperti itu Pak? Iya. Ayo kita lihat ayatnya untuk supaya kita makin mengerti mengapa dikatakan manusia bisa jadi serigala bagi sesamanya. 2 Timotius 3. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal. Tapi ayo kita baca ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius 3 ayat pertama mulai. Perikop berjudul keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ciri manusia akhir zaman itu dikatakan kasihnya itu semakin merosot. Miskin kasih. Ya, semakin lama kasih itu semakin tawar, kasih itu semakin dingin, sehingga tadi punya ciri-ciri seperti itu. Tidak tahu terima kasih, bahkan sampai berontak, berkhianat, dan sebagainya. Nah, bukan hanya itu, Tuhan Yesus sendiri pun mengucapkan ya di dalam Matius pasal 10 ini ya, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, tadi kan kita bacakan ayat 16. Nah, ini kalau dilanjut Matius pasal yang ke-10 di ayat yang ke-21. Ini makin ngeri, Saudara, akan makin jelas mengapa dikatakan serigala bagi sesama. Kenapa? Matius 10 ayat 21. Ini lanjutan ya. Nanti ayat-ayat yang lain Bapak Ibu baca sendiri. Saya lompat ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Keluarga saudara diserahkan untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Begitu luar biasanya. Bukan cuma dalam hubungan pertemanan atau persahabatan, tetapi sampai pada keluarga. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, bukan murid ini. Kalau saudara baca perikop ini yang ngomong, yang mengucapkan ini Tuhan Yesus sendiri. Akan terjadi pada akhir zaman keadaan manusia seperti itu. Kalau di 2 Timotius pasal 3 masih belum terlalu parah, ya. 2 Timotius pasal 3 itu cuma bilang berlagak tahu, suka memfitnah, berkhianat, memberontak, tidak tahu terima kasih, dan sebagainya. Tapi di Matius 10 ayat 21 ini lebih ngeri. Menyerahkan saudaranya, orang tuanya, anaknya diserahkan untuk dibunuh. Maka sekarang saudara jadi paham mengapa dikatakan manusia bisa jadi serigala bagi sesamanya. Ya, jadi sekarang saudara sudah tidak kaget ya. Kalau tadi mungkin awal saudara belum baca ayat-ayat ini, saudara berpikir, waduh, Pak Gembala buat statement yang terlalu tajam. Manusia jadi serigala. Ya, wah terlalu tajam, terlalu keras. Masa manusia jadi serigala, Pak? Tidak mungkin lah. Tapi ternyata ayat-ayat yang baru kita baca, kasih manusia yang semakin turun, kasih yang semakin dingin, kasih yang semakin tawar, membuat akhirnya manusia bisa jadi serigala bagi sesamanya. Bukan hanya dalam hubungan pertemanan, dalam kekeluargaan pun itu terjadi. Jadi sekarang saudara bisa kaget ya, kalau dengar berita ada anak yang membunuh orang tuanya, ada orang tua yang membunuh anaknya, dan sebagainya. Tidak usah kaget, firman Tuhan sudah ngomong. Ya, kalau kita tidak ngerti firman, kita kaget, kok bisa seperti itu ya? Kok bisa ya? Ternyata firman Tuhan sudah ngomong. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Keadaan zaman yang seperti itu, ya, keadaan dunia yang makin jahat di akhir zaman, ya, manusia jadi serigala bagi sesamanya. Maka sekarang bagaimanakah kita sebagai umat Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini? Karena memang Bapak Ibu Saudara dan saya tinggal di situasi yang seperti ini. Kita tidak mungkin menghindar, tidak mungkin kita lari, aku tak pindah ke dunia yang lain. Tidak bisa, ya, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari. Dimanapun, mau di Surabaya, mau di kota yang lain, di pulau yang lain, di negara yang lain juga sama, podo aja, Karena memang semua ciri manusia akhir zaman di dunia ini seperti itu. Itu Alkitab katakan. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan menghadapi situasi yang sulit seperti ini, yang digambarkan seperti domba di tengah serigala. Ayo kita baca, Ternyata Tuhan Yesus memberikan jawaban dalam bentuk kalimat yang tidak terlalu panjang.
Jawabannya apa? Tuhan bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ternyata dalam situasi dunia akhir zaman yang dipenuhi dengan manusia-manusia yang semakin hari semakin jahat, lalu bisa jadi serigala bagi sesamanya, kita sebagai umat Tuhan harus bersikap cerdik dan tulus. Kadang kecerdikan dianggap dekat dengan kelicikan. Dekat atau apa ya? Sinonim gitu saudara ya. Wah, kalau cerdik itu biasanya diidentikan dengan licik, biasanya begitu saudara. Ya. Sedangkan ketulusan itu sering dihubungkan dengan kepolosan, keluguan. Ya biasanya pandangan masyarakat secara umum kan begitu. Kalau dengar kata cerdik, aduh, ini licik ini, ya. Yang kalau dengar kata tulus, wah, polos, lugu. Nampaknya dari pengertian seperti itu, kedua karakter antara tulus dan cerdik ini dua hal yang berlawanan, bertolak belakang, bertentangan, sehingga tidak akan pernah bisa sejalan, tidak bisa. Yang satu cerdik itu digambarkan seperti licik, ya. Yang satu yang tulus itu digambarkan polos, lugu. Nah, orang yang polos, lugu itu kan tidak ngerti apa-apa, sob ya. Lolak-lolok gitu, setengahnya begitu, sob ya. Polos, lugu. Sementara yang satu, wah, trik, ya. Yang satu, wah, licik, lihai, ya, dan sebagainya. Nampaknya berlawanan sehingga tidak mungkin sejalan. Ini kalau dengan pengertian manusia pada umumnya, ya. Tetapi ternyata di ayat yang baru kita baca tadi, ya, di Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan agar kecerdikan dan ketulusan berjalan secara bersamaan ada dalam diri orang percaya. Sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan agar keduanya, yaitu kecerdikan dan ketulusan, ada dalam diri orang percaya secara bersamaan. Dalam menghadapi keadaan akhir zaman, Tuhan katakan dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan. Oke, sekarang kita belajar, Sob. Yang pertama, dibutuhkan kecerdikan. Asumsi tentang cerdik itu adalah licik. Kalau kita belajar, ternyata salah. Alkitab tidak berkata begitu. Ya, kalau pikiran manusia pada umumnya mungkin berasumsi seperti itu. Oh, kalau cerdik itu hubungannya dengan licik. Ya, ternyata enggak. Cerdik yang ditulis di dalam Matius 10 ayat 16 yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ternyata dalam bahasa asli itu punya arti bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Sekali lagi, cerdik yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 16 dalam bahasa asli itu ternyata punya arti bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Berarti sebuah kemampuan dan cara membaca situasi dan bereaksi sesuai dengan kebijaksanaan yang ada pada dirinya, yang memandang jauh ke depan. Saya ulang, sob ya, ini kalimat yang agak sulit ini. Saya ambil dari sebuah bacaan buku, ya, wah, ternyata ini kalimat yang sangat tepat. Kata cerdik di sini itu berarti kemampuan dan cara membaca situasi. Jadi kalau tahu lihat situasi, orang yang cerdik ini dia bisa punya kemampuan dan cara membaca situasi dengan baik, dengan tepat, gitu ya. Lalu kemudian bereaksi. Bereaksi itu respon. Dengan situasi yang seperti itu punya reaksi, punya respon yang tepat karena bijaksana dan memandang jauh ke depan. Jadi responnya terhadap situasi yang terjadi itu tepat karena bijaksana, karena punya kemampuan membaca situasi, karena bisa memandang jauh ke depan. Itulah yang dimaksud dengan cerdik. Jadi sekarang kita ubah, ya.
pemikiran kita, asumsi kita yang beranggapan bahwa rapat cerdik itu licik. Oh, ternyata bukan. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini tidak demikian. Ya, bijaksana, cerdas, melihat jauh ke depan, maka berarti punya kemampuan dan cara membaca situasi dengan tepat, lalu juga bereaksi, berespon dengan tepat, dengan bijaksana karena memandang jauh ke depan. Seorang tokoh yang bernama Lewis itu berkata begini, Anda tidak bisa kembali untuk mengubah apa yang Anda mulai. Anda, Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak bisa kembali untuk mengubah apa yang telah Anda mulai. Misalkan kita memulai sesuatu di bulan yang lalu, kita memulai sesuatu di tahun yang lalu, atau mungkin yang dekat, kita memulai sesuatu di minggu yang lalu. Saya tanya, bisa nggak Bapak Ibu Saudara dan saya kembali ke minggu yang lalu, ke bulan yang lalu, ke tahun yang lalu? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengendalikan waktu, tidak bisa. Waktu terus berjalan. Suka tidak suka, waktu terus berjalan. Dan waktu yang sudah dilewati tidak bisa diulang. Setuju? Tidak bisa. Kalau bisa diulang enak ini. Ya, yang sudah umur 60 lebih bilang, aduh aku kembali ke umur 20 celing loh, balik umur 20. Waduh, ya masih tampan, masih cantik gitu ya. Wah, kuat. Ya, enak. Masalahnya nggak bisa, siapapun mereka, sampai pada orang yang kaya sekalipun, mereka tidak bisa kembali ke waktu yang lampau, tidak bisa. Karena itu ada yang berupaya, ya, supaya tetap cantik. Wah, ditarik satu-satu, ya. Ininya ditarik, apanya ditarik, supaya kulitnya tetap wah kenceng, tidak ada keriputnya dan sebagainya, ya. Tapi intinya kita tidak bisa kembali untuk mengubah apa yang telah kita mulai. Tetapi kita bisa memulai lagi dari tempat atau posisi di mana kita berada saat ini. Jadi kalau mengulang di masa yang lalu, tempat kita atau masa kita mulai, waktu yang lalu, tidak bisa balik ke sana, tidak bisa. Tetapi kita bisa memulai lagi dari tempat atau posisi kita saat ini. Artinya membuat langkah awal yang baru, membuat start yang baru, dan mengubah apa yang menjadi akhir atau endingnya. Karena saudara dan saya bisa mengubah hari ini, mengubah langkah awal hari ini. Kalau kita ubah langkah awal hari ini, ya, start hari ini menjadi sesuatu yang baru, maka endingnya pasti akan berubah. Nangkep ya maksud saya. Ini kalimat yang mungkin sedikit agak sulit, tapi saya perlu jelaskan karena waktu saya baca ini, wah, ini memang tepat. Banyak orang menyesali masa lalu. Ya aduh, andai waktu itu aku tidak lakukan ini, andai waktu itu aku tidak pilih ini dan sebagainya. Buat apa? Masa yang lalu tidak perlu disesali, karena itu sudah terjadi dan tidak akan pernah bisa diulang. Tidak bisa. Yang penting hari ini ke depan bagaimana? Itu yang penting, Tenggelam terus di masa lalu malah membuat hidup kita hari ini dan masa depan jadi hancur. Bodoh kan, Buat apa? Tidak ada gunanya. Nah, itulah sebabnya Lewis berkata, Anda tidak bisa kembali untuk mengubah apa yang telah Anda mulai. Tetapi Anda bisa memulai lagi dari tempat atau posisi Anda saat ini dan mengubah apa yang akan menjadi akhir atau ending hidup Anda. Itu yang terpenting. Nah, ini berarti orang yang cerdas, dia bijaksana, dia bisa melihat jauh ke depan, maka dia ingin mengubah apa yang ada di depan dengan dia mengubah hari ini dengan satu langkah start yang baru. Ya, oke. Dalam pengertian yang mudah, orang yang cerdas itu tahu bahaya, waspada, siap siaga, tahu apa yang harus diperbuat ketika ada ancaman. Itu cerdas, ya. Jadi orang yang cerdas dalam kalimat yang mudah, ya, itu orang yang tahu bahaya, waspada, siap siaga, tahu apa yang harus diperbuat ketika ada ancaman. Ya. Tepatlah yang dikatakan Amsal, kita lihat sebentar, Amsal 27
di ayat yang ke-12. Ini salah satu kata-kata firman Tuhan ya untuk orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdik. Amsal 27 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman ini maksudnya tentunya tidak bijak, ya, berjalan terus lalu kena celaka. Ini contoh orang yang cerdas dan yang tidak cerdas. Yang cerdas dia tahu, wah ini ada bahaya. Ini situasi yang bisa membahayakan saya. Keadaan yang bisa membahayakan, tahu bahaya. Ya, dia siap siaga, dia waspada, dan dia tahu harus berbuat apa saat ada ancaman. Tapi kalau orang yang tidak berpengalaman, jalan terus. Orang yang tidak cerdas, yang tidak cerdik, jalan terus. Yang tidak bijak, jalan terus, lalu kena celaka. Oke. Ya, jadi itu arti kata cerdik. Jadi sekarang masih dirubah ya mindset kita bahwa cerdik itu licik gitu. Ternyata bukan, cerdik tidak demikian. Orang yang cerdik dia punya kemampuan untuk membaca situasi dengan baik, lalu kemudian bereaksi, respon dengan tepat, dengan bijaksana, karena dia memandang jauh ke depan. Ya, saya ulang, orang yang cerdik itu dia punya kemampuan untuk membaca situasi dengan tepat, situasi yang sedang terjadi dalam kehidupannya, lalu bereaksi, berespon sesuai dengan kebijaksanaan yang dia miliki, karena dia memandang jauh ke depan. Oke, ini yang pertama yang harus dimiliki umat Tuhan menghadapi situasi akhir zaman dunia yang makin jahat, bahkan manusia yang bisa jadi serigala bagi sesamanya. Maka Tuhan bilang, hendaklah kamu cerdik. Yang kedua, selain cerdik, Tuhan berkata, hendaklah kamu tulus. Tulus dalam bahasa asli itu punya arti murni, tidak tercampur. Maksudnya tidak terkontaminasi itu, ya. Tidak berbahaya, tidak bersalah, sederhana. Sekali lagi ya, tulus dalam bahasa asli yang diucapkan Tuhan Yesus itu punya arti murni, tidak tercampur, tidak terkontaminasi, tidak berbahaya, tidak bersalah, sederhana. Merpati menjadi salah satu binatang yang dipakai untuk melambangkan ketulusan dan kesetiaan. Karena merpati ini memang tidak pernah ganti-ganti pasangan, ya. Saya percaya jemaat GBI juga begitu ya. Amin. Tidak ganti-ganti pasangan ya. Setia sampai mau memisahkan. Itu yang bagus ya. Oke. Nah, ketulusan itu ternyata harus disertai dengan kecerdikan, atau kecerdikan harus disertai dengan ketulusan. Kecerdikan menekankan tentang cara, metode, sedangkan ketulusan itu menekankan tentang motivasi hati. Saya ulang ya. Cerdik itu menekankan tentang cara, metode, pikiran yang bijak ya. Sementara ketulusan itu menekankan tentang motivasi hati. Perlu adanya keseimbangan antara cerdik dan tulus. Kalau cuma hanya cerdik, maka kita akan memanfaatkan sesama. Jadi kalau ada orang yang dirinya cuma cerdik saja, maka dia akan jadi orang yang cenderung memanfaatkan sesama. Tapi kalau ada orang cuma tulus saja, tidak punya cerdik, tulus saja, maka dia akan jadi orang yang dimanfaatkan sesama. Nangkep ya. Jadi kalau cuma cerdik saja tidak boleh. Kita akan punya kecenderungan memanfaatkan, bahkan mungkin memanipulasi orang lain. Tapi kalau cuma tulus saja juga nggak boleh. Karena apa? Kita akan jadi orang yang dimanfaatkan, bahkan dimanipulasi orang-orang lain. Karena polos, ya, tulus, tidak ngerti apa-apa, ya, tidak berpikir dengan jeli gitu ya. Sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan.
Ya, jadi harus cerdik dan juga tulus. Ya, tulus menjadi motivasi yang mendorong sebuah tindakan atau keputusan yang kita ambil. Orang yang tulus, dia punya motivasi hati yang bersih, motivasi hati yang benar, maka itu mendorong tindakan atau keputusan yang diambil itu tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan, karena tulus. Orang yang tulus ini tidak berbahaya bagi sesamanya, karena tulus. Dia tidak punya trik atau apa hal-hal yang lain, tidak ada, so. Tulus. Tapi kalau kita ada di tengah dunia yang jahat, manusia yang digambarkan bisa jadi serigala bagi sesamanya, tidak cukup cuma tulus, tapi juga harus cerdik. Ya, penutup, ketulusan, kemurnian hati yang ada pada diri kita, ya, harus kita miliki untuk mendukung kecerdikan, kebijaksanaan dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan tantangan. Ya, jadi punya kecerdikan, tapi juga punya ketulusan. Berjalan seiring, seimbang. Jangan cuma cerdik, jangan cuma tulus, tapi juga harus cerdik dan juga tulus. Mengapa? Karena Tuhan berkata, kita ditempatkan seperti domba di tengah serigala. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan Pak Mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita berdoa minta Tuhan beri kami hikmat, kebijaksanaan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang cerdik. Ya, hikmat itu datangnya dari Tuhan, itu yang paling indah. Dari firman Tuhan, Roh Kudus memimpin menuntun langkah hidup kita, hingga kita boleh jadi orang yang berhikmat. Lalu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kita akan punya motivasi hati yang bersih, jadi orang yang tulus di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana. Inilah doa setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami untuk hidup di dalam jalan-Mu.
kami di mana Tuhan Yesus sendiri mengajar para murid-muridnya. Ketika mereka mengikut Tuhan, ditempatkan di dunia yang digambarkan seperti domba di tengah serigala. Demikianlah juga keadaan kehidupan kami di dunia ini. Sebagai umat-umat Tuhan, kami menghadapi banyak tantangan, di mana dunia semakin hari semakin jahat. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kasih manusia jadi tawar, jadi dingin. Manusia semakin miskin kasih, sehingga akhirnya manusia bisa jadi serigala bagi sesamanya. Karena itulah Tuhan memberikan pesan kepada kami, bagaimana kami harus menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Maka kami umat Tuhan harus cerdik dan tulus. Cerdik yang berarti kami bisa punya kemampuan membaca situasi yang sedang kami alami dalam hidup kami. Lalu kami punya respon yang tepat, respon yang bijaksana. Karena kami bisa memandang jauh ke depan. Tentunya semua yang terjadi karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa malam hari ini, berikanlah hikmat-Mu kepada setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Bila kami umat-umat Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang cinta firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan itu memberikan hikmat kepada kami. Demikian juga kami mau taat dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kami, jika kami tahu bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus bersikap menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan di dunia pada akhir zaman ini. Selain cerdik juga Tuhan berkata kami harus tulus. Tidak hanya cerdik, juga tidak hanya tulus, tetapi cerdik dan tulus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga hati kami tetap tulus, tetap murni di hadapan Tuhan, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk, tetapi kami boleh punya motivasi hati yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam apapun yang kami lakukan, kami cerdik, kami juga tulus. Maka kami percaya kami akan bisa menghadapi segala situasi, sampai yang pada paling sulit sekalipun Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus Engkau yang akan terus berkata-kata, mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga dalam keseharian kami sebagai umat-umat Tuhan, kami tahu bagaimana kami harus bertindak, bersikap menghadapi tantangan di kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, diberkati di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, damai sukacita Tuhan dicurahkan, diberkati di dalam usaha pekerjaan. Engkau sumber segala berkat, sanggup untuk mencurahkan berkat-Mu buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Diberkati dalam studi sekolah sehingga boleh berhasil, diberkati juga di dalam kesehatan. Bahkan kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan bagi setiap umat-umat Tuhan yang belajar hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Ya, dan menghadapi masalah pergumulan, mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa pula untuk ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan oleh semua gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus,
Oh Tuhan, kami rindu melalui ibadah-ibadah ini. Sungguh makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Paskah itu boleh terjadi dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah. Kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Jangan lupa nanti tanggal 7 Zohu kita ada ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Di tempat ini dilaksanakan sore ya, tetap jam 6 ya, disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan berkati.